PDKT atau pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, Mas. Mohon maaf tadi Mbak ada kendala sedikit. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan ini seperti itu, Mbak Jumi sih. Iya, iya, teman-teman. Kalau terkait dengan mekanisme perekrutan melalui penyalur, itu yang tadi sempat aku jelaskan dalam PPT, teman-teman. Jadi, mekanisme penyalur merekrut itu memang secara secara garis besar ya, teman-teman ya, itu memang dia mesti apa eh, mendetailkan gitu ya, informasi yang jelas, baik dari sisi PRT-nya, baik juga dari pemberi kerjanya gitu. Nah, aku mau menambahkan jika apa apa yang terjadi terhadap penyalur jika dia melanggar gitu, melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan mekanisme perekrutan gitu ya. Ancaman di dalam draft RUU PPRT teman-teman itu adalah ada sanksi administrasi yaitu teguran, teguran lisan tertulis dan sampai pencabutan izin usaha. Jadi negara bisa mencabut perizinan dia sebagai penyalur jika dia tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PRT dan pemberi kerja. Kira-kira gitu. Kalau terkait dengan apa sanksi ya, sanksinya itu sampai pada tahap dia tidak diberikan izin lagi untuk menjadi penyalur. Jadi dicabut itu perizinannya sebagai usaha. Gitu. Mungkin dari Jala PRT sendiri ada kendala nggak, Mbak, untuk memperjuangkan hak-hak PRT ini yang memang seharusnya mereka dapatkan seperti itu? Ya, banyak kendala ya. Maksudnya itu bagian dari hal yang memang diadvokasi. Hmm, kalau terkait dengan apa ya, kendala melakukan advokasi ya, teman-teman ya. Kalau kendalanya itu kadang-kadang, kadang-kadang kalau misalnya kita sampai berhubungan dengan pihak yang berwajib, itu pihak yang berwajib itu menyatakan bahwa PRT itu bukan pekerja gitu, karena hubungan kerjanya itu sangat intim ya antara PRT dengan pemberi kerja. Pejabat negara itu cara berpikirnya masih apa seperti itu gitu dan itu membuat teman-teman itu merasa gak percaya diri sebenarnya kita ini pekerja apa bukan sih gitu kok diperlakukan begini gitu kan kita ini juga memenuhi syarat hukum ketenaga kerjaan yang disebut sebagai pekerja gitu ya kan ada kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 teman-teman ada tiga syarat hubungan kerja, yaitu adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan. Jadi tiga syarat itu penuhi itu dalam relasi antara PRT dengan pemberi kerja. Ada upah, ada perintah, ada pekerjaan gitu. Artinya eh, ada hubungan kerja yang jelas. Makanya PRT-nya itu mestinya disebut sebagai pekerja gitu. Tapi mindset pejabat di negara kita itu tidak atau belum sepenuhnya seperti itu. Belum sepenuhnya menganggap bahwa PRT itu adalah pekerja gitu. Nah, yang kedua, kendala yang kedua sebetulnya adalah apa banyak kasus-kasus terjadi ada PRT itu juga salah satunya karena PRT itu belum berorganisasi. Eh, kita tidak bisa menyalahkan PRT yang belum kenal organisasi karena mungkin juga susah mengakses informasi atau ada ketakutan atau kekhawatiran kalau misalnya dia berorganisasi nanti dia hubungan kerjanya diputus gitu. Kan relasi kuasanya timpang banget ya teman-teman antara PRT dan pemberi kerja gitu. Nah, itu juga kadang menjadi kendala di situnya gitu. Apa karena belum berserikat, jadi nggak ngerti kalau misalnya ada kasus cara ngadepinnya gimana gitu. Makanya di dalam draft RUU PPRT itu ada hak yang dimiliki oleh PRT yaitu dia berserikat gitu. Nah, teman-teman, jumlah PRT itu teman-teman kalau data ILO tahun 2015 itu 5 juta gitu PRT di Indonesia.
Nah, berapa yang berserikat? Itu data 2015 ya, teman-teman. Bisa jadi sekarang ini mungkin udah 10.000 kali, 10 juta kali gitu. Nah, itu dari data itu, teman-teman, yang berserikat itu masih sedikit sekali gitu. Jala PRT sendiri anggotanya sekitar baru 14.000. Jadi apa? Belum mayoritas dari PRT itu berserikat gitu. Nah, itu juga tugas kita, termasuk juga teman-teman yang sudah punya pengetahuan ini, mohon disebar luaskan pengetahuan bahwa PRT berhak untuk berserikat gitu. Nah, itu penting. Kalau PRT berserikat kan PRT-nya jadi pinter, jadi cerdas, jadi punya keberanian untuk nuntut ini, nuntut itu, atau menolak pekerjaan-pekerjaan yang dirasa membahayakan gitu. Jadi itu penting untuk diketahui. Makasih, Agis dan teman-teman. Ya, Mbak. Sama-sama. Ada nggak sih, Mbak, faktor-faktor mandeknya RUU PPRT ini selama kurang lebih 21 tahun tadi sempat di-mention juga. Menurut Mbak Jumisi atau mungkin juga Nisrina bisa nambahin juga gitu, menurut pandangan Nisrina sendiri, kira-kira apa gitu faktor-faktor mandeknya RUU PPRT ini? Miss Rista dulu. Oke, mungkin dari saya dulu ya, dari perspektif mahasiswa gitu ya. Pastinya saya melihat kalau misalkan ya sudah 20 tahun gitu ada wacana untuk adanya RUU PPRT itu disahkan, dan the fact that sampai sekarang itu masih belum ada ya apa ya tindakan yang benar-benar nyata gitu atas pengesahan ini. Saya mungkin bisa sedikit menyimpulkan kalau memang negara belum melihat isu ini sebagai isu yang cukup diprioritaskan gitu, karena dari DPR mungkin dari pemerintah itu ya dari segi keberpihakan mungkin belum melihat adanya kepentingan atau keperluan untuk memihak ke komunitas-komunitas ini, mungkin akan mengganggu bagaimana stabilitas politik, atau mungkin dari segi investasi politiknya kurang gitu ya. Jadi mungkin itu adalah hal mendasar mengapa pemerintah tuh belum melihat isu ini sebagai isu yang cukup prioritas. Kalau kita bandingin dengan isu-isu lainnya yang cepat sekali gitu ya, kadang-kadang langsung disahkan gitu. Tapi untuk isu ini banyak sekali pantangan-pantangan yang sekiranya ya tadi pemerintah belum ada political willingness untuk benar-benar menindaklanjuti hal ini. Terus juga mungkin dari kompleksitas teknis juga ya, mungkin sampai saat ini Bu Jumisi juga dari Jala PRT tadi menyebutkan berbagai macam teknis, bagaimana dengan majikannya atau mungkin bagaimana dengan orang yang ingin tadi dari apa kerjanya, juga mungkin orang yang mempekerjakan itu kan juga ada teknis-teknis tertentu, regulasi tertentu yang harus dipatuhi gitu. Jadi kompleksitas teknis ini menurut saya juga mungkin membuat pemerintah masih belum mau untuk benar-benar mengimplementasikan ini, karena mungkin terdapat nantinya resistensi lain gitu yang hadir ketika sudah diberlakukan. Dan mungkin terakhir juga tadi Bu Jumisi juga sudah mungkin menjelaskan bagaimana stereotip yang masih hadir di sekitar kita, bahwa ya tadi bahwa PRT itu bukan pekerjaan gitu. Itu sering dilihat sebagai bukan jenis pekerjaan. Oleh karena itu kurangnya urgensi masyarakat untuk melihat bahwa ini merupakan komunitas yang mungkin sangat perlu gitu, sangat perlu membutuhkan perlindungan khusus dan hak-hak yang mengakomodir mereka. Jadi mungkin stereotip itu yang mungkin bisa dikejar oleh jaringan advokasi seperti Jala PRT, organisasi HAM, maupun kita sebagai mahasiswa pada akhirnya untuk mematahkan gitu stereotip atau stigma sosial ini, bahwa pekerjaan rumah tangga yang dianggap biasa bukan pekerjaan formal ini harus dipandang sebagai suatu pekerjaan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, menambahkan Nisrina ya. Apa benar ya yang disampaikan oleh Nisrina ini ada persoalan political will, teman-teman. Anggota dewan itu yang paling susah ngebahas. Itu masalah loh, teman-teman. Jadi apa namanya? Ada anggota dewan yang dia PRT-nya 20 ya. Dan itu membuat mereka itu ketakutan gitu.
Mereka takut kalau PRT itu nanti ada undang-undangnya, malah lebih galakan PRT-nya dibanding pemberi kerja gitu. Tapi sebetulnya teman-teman itu ini ya, itu alasan yang dibuat-buat gitu loh kalau menurut saya gitu. Biar bagaimanapun di dalam draft RUU PPRT itu yang poin utama yang sedang ingin kita munculkan, kita mention secara betul-betul itu adalah pengakuan, rekognisi. Itu yang utama gitu. Bahwa nanti terkait dengan upah, upah itu teman-teman, kita itu tidak mencantumkan eh, UMP atau UMK kayak buruh industrial. Buruh industrial itu kan sudah pasti ya mereka pasti minimalnya UMP gitu atau UMK upah minimum provinsi, upah minimum kota kabupaten atau upah minimum regional gitu ya. Tetapi PRT di draft ini bahkan kita tidak mencantumkan PRT mesti mendapatkan upah sesuai UMP atau UMK, tidak. Upah itu berdasarkan kesepakatan antara PRT dengan pemberi kerja. Misalnya Agis apa pemberi kerja saya PRT-nya, saya akan nego sama Agis. Agis, aku mau masak dan bersih-bersih rumah. Aku mau jam kerjaku sehari 3 jam dan aku mau gajiku 1 juta per minggu atau per bulan. Per bulan jadi apa berapa misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa disepakati, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya wacana di publik bahwa ada sesuatu yang menakutkan itu enggak juga, karena kalau kita baca draftnya sebetulnya tidak semenakutkan apa yang tergambarkan di publik gitu. Nah, yang juga menjadi informasi itu adalah anggota dewan itu takut dengan hukum pidana, teman-teman. Takut mereka dipidanakan. Kan sering ada kejadian di mana PRT dipukul, ditendang, PRT luka-luka, kena gosokan, PRT dia apa namanya hmm, disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya sehingga bla 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 gitu ya. Nah, jika jika terkait dengan aspek pidana, teman-teman, kami di tim Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT itu kita bersepakat untuk tidak dicantumkan di dalam RUU PPRT ini. Kita akan merujuk ke KUHP. Jadi kita akan merujuk ke undang-undang pidana yang ada sama apa Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, jadi terkait dengan pidana itu terus terang anggota dewan ngomong, boleh nggak soal pidana nggak dicantumkan di dalam draft? Sampai segitunya loh teman-teman. Jadi sampai segitunya mereka itu takut gitu. Nah, jadi ya kita coba ini ya negosiasi ya. Tim lobby itu coba negosiasi terus-menerus sama anggota dewan sampai dengan detik ini pun seperti itu gitu. Jadi apa ya memang ini berat ya. Kita berusaha mendorong adanya pengesahan atau standarisasi hukum gitu. Sisi lain anggota dewan sebagai pihak yang memang tugas kenegaraannya adalah membuat regulasi ketakutan gitu. Nah ini mesti dicari celahnya supaya ketemu ya titik temunya. Padahal maksud kami nggak seperti itu gitu. Jadi political will itu penting. Nah, yang tadi disebutkan juga oleh Nisrina itu penting juga. PRT itu tidak dianggap sebagai pekerja. Jadi diketawain, kok PRT minta undang-undang gitu. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman, sebaiknya juga menjadi perhatian dari anggota dewan bahwa apa yang dilakukan oleh PRT itu adalah kerja-kerja yang sangat bernilai, yang sangat bermakna gitu. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Junisi atas jawabannya. Mungkin karena eh, keterbatasan waktu juga, mungkin dari kita buka aja sesi Q&A-nya. Mungkin dari teman-teman audiens bisa langsung bertanya saja lewat di unmute aja mic-nya atau enggak bisa langsung ditulis aja di kolom komentar seperti itu. Mungkin oh itu sudah ada yang bertanya Mbak dari Nara. Ini bertanya sejauh ini bagaimana keterlibatan laki-laki dalam turut serta memperjuangkan RUU PPRT ini, begitu Pak. Mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak Junisi. Ya, Nara, terima kasih pertanyaannya. Jadi, hmm,
apakah laki-laki terlibat dalam proses memperjuangkan RUU PPRT? Sejauh ini teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT itu terdiri dari 200-an lebih organisasi, teman-teman. Hampir 300 organisasi yang dia memberikan dukungan untuk pengesahan RUU PPRT. Jadi mereka itu yang dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda itu sebagian besarnya itu juga laki-laki gitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah laki-laki terlibat dalam perjuangan RUU PPRT? Ya terlibat ya. Itu mereka ada juga di dalam koalisi yang kita ada gitu. Nah, apakah laki-laki secara umum mendukung gitu? Itu memang masih PR, teman-teman. Laki-laki secara umum itu maksudnya mereka-mereka yang tidak terlibat di dalam koalisi atau warga biasa gitu ya. Apakah mereka juga mendukung? Nah, itu sulit kita ukur. Mereka mendukung apa enggak ya? Gitu. Karena aku belum punya mekanisme atau sistem untuk menjangkau mereka. Tetapi teman-teman, wacana bahwa PRT butuh undang-undang itu kan tersebar luas di media sosial ya, teman-teman ya. Dan sejauh ini tidak ada penolakan yang signifikan terkait dengan proses pengesahan RUU PPRT gitu. Jadi teman-teman dari organisasi-organisasi lain juga mendukung. Tetapi benar seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Rina juga bahwa pengetahuan terkait dengan PRT itu memang masih PR karena tidak semua masyarakat itu punya awareness apa itu PRT, pekerjaannya apa saja, haknya apa saja dan seterusnya. Itu masih PR, teman-teman. Jadi ya itu dianggap sebagai ya itu kan hubungan tradisional gitu. Nah, yang kami maksud dalam konteks kenapa kita menuntut undang-undang PRT itu karena butuh pengakuan bahwa kita PRT itu pekerja. Sehingga kalau kita dinyatakan sebagai pekerja, maka eh, ada perlindungan hukum yang melingkupinya. Gitu, Nara, sementara jawabannya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Mbak Junti atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ya, izin bertanya, moderator. Dipersilakan Mbak Novi. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik ya diskusi hari ini dan kami mengapresiasi adanya diskusi tentang RUU PRT ini, di mana kami sepakat bahwa PRT malah hampir sebagian besar itu rata-rata setiap rumah tangga itu punya PRT, tetapi sangat jarang yang peduli tentang perlindungan hak-hak mereka. Dan saya juga sepakat dengan narasumber bahwa PRT itu adalah warga negara yang punya hak sama. Setiap warga negara ya. Pertama itu. Kedua, bahwa PRT adalah pekerja. Saya sepakat itu. PRT adalah pekerja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah saat ini memang betul pekerja sektor informal itu kadangkala belum dianggap sebagai pekerja. Nah, saya ingin bertanya kepada Narsum, kan kita sudah punya undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau memang kita ingin mendorong bahwa PRT ini adalah pekerja, kenapa kita tidak dorong saja ini masuk dalam undang-undang ketenaga kerjaan? Di sana dimasukkan dalam satu pasal atau satu bab tentang tenaga kerja di sektor informal. Karena faktanya ini di lapangan, saya juga baru tahu ini dan saya sangat bersyukur hari ini ikut forum ini ya, karena saya baru tahu ada Jala PRT. Dan kebetulan domisili saya di Cirebon. Cirebon ini Bu narasumber mungkin Bu narasumber juga barangkali sudah dapat informasi bahwa Cirebon ini salah satu penyumbang PMI terbesar di Indonesia setelah Indramayu dan NTB. Artinya dan sektor PMI atau tenaga migran yang dikirim ke luar negeri itu rata-rata adalah sektor informal. Saya ceritakan di sini, saya pernah dinas di salah satu dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak, dan kami itu mendapat aduan bahwa salah satu warga kami itu mendapatkan kekerasan di salah satu negara dan penipuan. Dia
apa namanya, pekerja unprosedural. Karena Dinas Tenaga Kerja itu tidak mau dia bilang tenaga kerja ilegal itu tidak ada. Yang ada itu unprosedural. Oke lah, kita waktu itu urus ke Dinas Tenaga Kerja tentang tenaga kerja yang unprosedural ini. Dia dijanjikan bekerja di Dubai dengan gaji sekian-sekian, ternyata dia ditipu dan dia ditempatkan di kawasan konflik di Irak dan di sana disekap di salah satu rumah sehari hanya dikasih makan satu kali. Dan inilah ada beberapa orang yang di situ disekap seperti itu. Tetapi kami itu sangat kesulitan ketika ini mengkoordinasikan hal tersebut dengan dasar bahwa tenaga kerjaan prosedural bukan menjadi ranah kewenangan di Snaker. Pertama itu. Akhirnya kami mencoba berkirim surat ke Kementerian PPA, kami juga minta audiensi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kedutaan Besar. Pada akhirnya sih itu proses itu bisa ditempuh. Kami juga berkoordinasi dengan BPPMI dan pekerja itu bisa pulang, tetapi betapa susahnya prosedur itu kami tempuh gitu. Seperti itu. Jadi garis besar saya adalah pekerja sektor informal ini yang di dalamnya ada PRT itu belum dianggap sebagai pekerja. Apalagi ketika ini RUU ini dipisahkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nih, Bu. Dan sekarang eh, saya tidak tahu pertimbangan pusat seperti apa, tetapi memang faktanya sekarang Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten kota rata-rata itu hanya mengurusi atau tugas pokok fungsi mereka hanya sebatas tenaga kerja yang sektor formal. Jadi sektor informal ini saya belum tahu ini ranah kewenangan siapa. Dan ini yang memang harus menjadi PR kita bersama ya untuk menyuarakan kepada pusat. Kalau memang ini ranahnya kewenangan provinsi, ada kan satu subdinas atau satu badan yang menangani khusus atau subbidang yang menangani khusus tentang pekerjaan sektor non formal ini, informal ini yang di dalamnya ada pembantu rumah tangga ya. Seperti itu, Bu. Jadi selama ini tuh memang jangankan sektor informal pembantu rumah tangga, Bu. Yang dia pekerja UMKM saja, saat ini pemerintah kita, UMKM itu baru fokus kepada pengembangan UMKM-nya. Belum kepada perlindungan tenaga kerja UMKM-nya. Ketika kami laporkan ini, kita adukan ke Disnaker bahwa ada pekerja anak di salah satu UMKM, tidak bisa apa-apa, Bu. Bukan kewenangan kami jawabannya. Ini mungkin persoalan-persoalan ini yang kami sangat optimis ketika ada intervensi dari kita semua, ini akan masalah ini akan bisa terurai dan bagaimanapun warga negara yang dalam mohon maaf kapasitasnya di bawah ya, kita sepakat pembantu rumah tangga itu kalau dia ekonomi menengah ke atas tidak mungkin mereka mau menjadi pembantu rumah tangga. Dan siapa lagi yang melindungi mereka kalau bukan kita. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dimudahkan jala PRT dalam mengusung pengesahan RUU PRT ini. Dan saya sih harapannya ini bisa dimasukkan aja, diselipkan ke Undang-Undang Tenaga Kerja supaya tidak ada pemisahan bahwa PRT itu tenaga kerja titik gitu. Kalaupun memang ada definisi yang harus dirubah, ya rubah saja di definisi awal dari undang-undang itu. Masukkan cakupan yang lebih luas bahwa PRT adalah tenaga kerja. Seperti itu. Mohon maaf, barangkali penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Nisrina duluan atau Mbak Jumisi duluan, dipersilakan. Miss Rina aja dulu. Ya, mungkin dari Ibu Jumisi mau lebih dulu atau saya dulu Ibu kira-kira? Dirimu aja dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Jumisi dan juga Ibu Novi atas
argumentasi yang luar biasa ya menurut saya sendiri selaku mahasiswa. Mungkin saya izin juga menjawab dari bagaimana perspektif mahasiswa saya dalam tadi menjawab dua pertanyaan ya yang tadi mungkin cukup disinggung dalam pertanyaan Bu Novi. Yang pertama adalah terkait apakah bisa dimasukkan dalam UU Ketenagakerjaan dan juga bagaimana dengan PMI prosedural seperti itu. Mungkin dari UU Ketenagakerjaan sendiri yang saya ketahui itu mungkin bisa sebenarnya untuk diperluas cakupannya untuk memasukkan sektor informal seperti itu Ibu. Seperti mungkin tadi bekerja rumah tangga, pekerja lepas ataupun mungkin pekerja yang bekerja di rumah seperti itu. Tapi secara praktik mungkin cukup kurang ideal. Mengapa? Karena kalau dari segi UU Ketenagakerjaan itu memang berfokus pada model hubungan kerja formal. Jadi ada sedikit ketimpangan tuh ketika misalkan ingin memasukkan sektor informal dalam kerangka yang cukup membahas hanya tentang model hubungan kerja formal saja yang dimana cukup komprehensif di situ dikatakan terkait dengan sektor formal saja. Jadi pekerja sektor informal itu lebih bisa dibilang lebih fleksibel dan beragam. Oleh karena itu kayaknya kurang bisa atau mungkin bisa jadi efektivitasnya cukup dipertanyakan ketika dimasukkan ke dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi menurut saya pribadi dari kenapa mungkin pembahasan kita saat ini terkait dengan RUU PPRT karena mungkin itu merupakan alternatif yang lebih realistis di mana memang itu meliputi aturan khusus di luar UU Ketenagakerjaan, meliputi bagaimana nantinya ada definisi konkret dari pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal, yang mana memang harus diakomodasi di dalam RUU PPRT itu. Lalu bisa juga memasukkan seperti kebijakan perlindungan yang universal untuk pekerja informal secara spesifik. Jadi lebih lebih tegas dan lebih khusus diperuntukkan untuk RUU PPRT. Menurut saya seperti itu, Ibu. Mengapa akhirnya RUU PPRT ini memang urgensialnya adalah meliputi bagaimana dari definisi, kategori, dan seluruh mungkin yang sudah dijelaskan Bu Jumisi tadi dengan faktor-faktor yang tidak hanya diperuntukkan untuk para pekerja rumah tangga, tapi juga untuk pemberi pekerjaan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari hukum mungkin bisa dimasukkan ke UU Ketenagakerjaan, tapi mungkin bisa jadi secara implementatif bisa jadi kurang efektif karena perbedaan struktur kerja dengan sektor formal dan tantangan lainnya seperti itu. Terus juga mungkin pertanyaan kedua terkait dengan tenaga kerjaan prosedural seperti itu ya Bu ya, karena mungkin tadi tidak tercatat di Snaker, terus tidak mungkin banyak lembaga-lembaga yang menyalahgunakan atau tidak bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut saya, karena sebenarnya untuk perlindungan pekerja migran berarti ya, di konteks ini, itu eh, sudah ada tadi mungkin yang sudah saya sebutkan juga di materi saya terkait UU nomor 18 2017. Memang di situ tidak ditegaskan gitu bagaimana mitigasi untuk tenaga kerja yang unprocedural, di mana menurut saya ini yang bisa dikembangkan sebenarnya dari UU nomor 18 2017 ini tentang perlindungan pekerja migran Indonesia agar bisa mencakup seluruh mekanisme terkait pencegahan rekrutmen unprocedural secara lebih tegas. Juga mungkin sanksi lebih berat terhadap pelaku-pelaku atau agen ilegal, sindikat penyalur ilegal, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi mungkin ini hukum yang perlu diperkuat gitu di dalam Indonesia sehingga mungkin bisa juga melalui pengawasan lintas kementerian, di mana mungkin diberikan tupoksi pada Disnaker, imigrasi, BP2MI, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari segi hukum tadi Ibu terkait bagaimana tadi UU Ketenagakerjaan mungkin akan lebih efektif dari segi keseluruhan itu bisa diakomodir dalam satu RUU PPRT dan untuk PMIN prosedural bisa dikemas atau ditingkatkan lagi ruang lingkup dari UU nomor 18 tahun 2017 untuk mencakup bagaimana pencegahan rekrutmen unprocedural dan penyaluran ilegal, sindikat-sindikat ilegal. Mungkin seperti itu yang cukup saya pahami. Semoga mungkin kalau misalkan belum menjawab, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ibu Novi. Mungkin dari Ibu Jumisi sendiri bisa menambahkan sekiranya ada beberapa yang kurang seperti itu. Terima kasih. Mbak Jumati dipersilakan untuk langsung menjawab. Ya, baik. Terima kasih untuk Novi. Eh, Senang sekali ya ada argumentasi dan pendapat yang kuat gitu dari Ibu Novi. Nah, tanggapanku begini, teman-teman. Jadi, dalam konteks pengadaan, orang itu
Ya, dan ke Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman. Jadi ada UU K13 eh, ke Undang-Undang Cipta Kerja dan ada putusan MK 168. Jadi tiga hukum ini sekarang ini jadi apa acuan gitu ya untuk kita membuat satu aturan atau regulasi. Nah, setelah putusan MK 168 yang ada perubahan 21 pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan kemudian rekomendasi dari hakim adalah segera buat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru gitu ya. Nah, DPR saat ini itu sedang ngedraft Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru itu, teman-teman. Jadi sekarang ini teman-teman di Gerakan juga sedang ngedraft terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Nah, termasuknya juga kami ya mengusulkan supaya ada perluasan soal makna pekerja itu sendiri. Jadi makna pekerja itu mesti diperluas tidak hanya untuk pekerja-pekerja yang dia memang di sektor formal atau industrial, tetapi kan sekarang pekerja-pekerja yang informal itu kan cukup banyak ya teman-teman ya, mulai dari ojol sampai ke SPG, pekerja-pekerja yang dia berbasis internet itu banyak banget sekarang ini. Nah, mereka itu belum tercover perlindungannya secara hukum. Jadi dalam konteks pengertiannya bahwa pekerja adalah mereka yang bekerja meliputi pekerjaan A, B, C, D, E dan seterusnya, itu memang memang harus tercantum di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti gitu. Tidak seperti saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian kenapa kita minta adanya undang-undang sebagai leg spesialis dari undang-undang ketenagakerjaan? Karena memang ini aturannya khusus, pengaturannya khusus, teman-teman. Dulu yang saya cerita tadi ya, di awal di draft-draft awal kita itu juga pendiskusiannya sampai ke situ bahwa nanti menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka upahnya UMP, jam kerjanya 8 jam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah diskusi lebih lanjut gitu ya teman-teman dengan mendengarkan dari banyak pihak termasuk anggota dewan sendiri itu punya usulan yang untuk merevisi. Saya tadi bilang ya teman-teman ya, revisinya itu sudah sampai 50-an kali dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini gitu. Jadi artinya sudah sangat tereduksi banyak gitu. Bahkan sampai tidak mencantumkan UMP, UMK gitu. Jadi eh, apa sekarang ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurut kami dari Koalisi Masyarakat Sipil itu adalah pengakuan dia sebagai pekerja. Pengakuannya ada, mesti ada di dalam undang-undang yang umum, tetapi pengaturannya, implementasinya dan lain-lain memang dia butuh leg spesialis. Karena hubungan kerjanya berbeda dengan industrial, gitu. Dan nggak mungkin juga nanti di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini ya itu ini mencantumkan PRT minta UMP gitu. Itu akan sulit sekali disahkan nanti. Itu akan jadi perdebatan yang sangat panjang gitu. Sekarang ini bagi kita yang paling penting itu adalah pengakuan. Akui dulu PRT sebagai pekerja karena kalau dia diakui maka ada hak dan perlindungan hukum yang mesti dipenuhi oleh si pembuat kebijakan. Jadi pengakuan itu adalah bentuk negara hadir dalam konteks hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku mau sampaikan kepada Novi bahwa saat ini, bukan cuma saat ini, kita di Jala PRT dan di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT selalu kampanye bahwa kita menggunakan diksi pekerja, bukan pembantu. Gitu. Nah, tadi aku mendengar Novi beberapa kali sebut pembantu, supaya itu kita ganti diksinya menjadi pekerja. Kenapa bukan pembantu? Gitu ya. Karena yang dilakukan oleh PRT itu mencari nafkah, dia bukan membantu. Kalau membantu itu upahnya seikhlasnya. Kalau membantu itu dia boleh digaji, boleh enggak. Atau boleh hanya dikasih makan. Nah, dalam konteks kami, draft RUU PPRT itu kita kontekskan dia adalah sebagai pekerja. Kenapa disebut sebagai pekerja gitu ya? Karena apa yang dilakukan oleh PRT itu bekerja, gitu loh guys. Bekerja. Dia bekerja, mengubah nilai. Ada makna, ada nilai yang sangat besar. Melakukan sesuatu dari A menjadi B, dari B menjadi menggunakan diksi pekerja. Nah, yang ketiga,
itu adalah terkait dengan apa PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. Jala PRT memang kami hanya sedikit punya anggota PRT di luar negeri, teman-teman. Dan memang fokus utama kami adalah untuk PRT yang di Indonesia gitu. Nah, untuk PRT yang di luar negeri sebetulnya ada kendala juga mereka itu dalam bekerja karena mereka kalau terjadi kasus suka dihina-hina sama pemberi kerjanya, suka orang-orang di sana dihina-hina. Kamu aja di negaramu nggak ada undang-undang PRT, kok kamu di sini minta perlindungan hukum gitu. Jadi sebetulnya relate bahwa pengesahan RPPRT Indonesia itu akan juga berdampak terhadap dilindunginya PRT di luar negeri gitu. Tapi apakah PMI itu ada undang-undang khusus? Ada, teman-teman. Saat ini juga DPR sedang membahas apa revisi undang-undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik dia sebagai PRT di luar negeri, baik dia sebagai pekerja yang apa itu di perkebunan di luar negeri, baik dia sebagai pekerja bangunan di luar negeri, baik dia sebagai apa wartawan di luar negeri dan seterusnya itu ada juga yang sebagai awak kapal. Nah, itu kan undang-undangnya udah jelas. Ada sekarang DPR juga sedang membahas undang-undang namanya revisi undang-undang BBM. Eh, terus yang terkait dengan pekerjaan informal dan formal ya teman-teman, sebetulnya kita sebetulnya aku sendiri juga tidak terlalu setuju ada pemikiran pekerja tidak informal seolah-olah kayak ada perbedaan pekerja formal dapat ini, pekerja informal dapat itu ya. Padahal sebetulnya sebagai pekerja kan semuanya manusia ya, layak diperlakukan manusiawi dan berhak atas perlindungan hukum gitu. Tetapi saat ini kita belum bisa memaksakan bahwa apa belum bisa memaksakan pemerintah untuk juga menghapus pekerjaan-pekerjaan informal gitu. Yang bisa kan pemerintah itu adalah memberikan perlindungannya dengan kategorisasi pekerjaan-pekerjaan itu tadi gitu. Jadi pekerja itu bukan hanya mereka yang ada di dalam pabrik, tetapi termasuk mereka yang ojol, termasuk mereka yang SPG, sales SPG yang cleaning service, termasuk mereka yang PRT, termasuk mereka yang apa tukang parkir gitu ya. Itu mereka adalah pekerja gitu. Secara pengertian, secara kalimat gitu, itu kita tekan di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengertian pekerja adalah itu umum ya cakupannya, tetapi secara peraturan, secara khususnya memang butuh lex spesialis untuk mengatur hal-hal ini. Begitu tanggapannya Agis, Miss Rina, Rocky, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Jumi sih atas tanggapannya. Mungkin dari eh, Mbak Novi ada feedback mengenai tadi jawaban dari Mbak Nisrin dan juga Mbak Juni sih. Cukup, terima kasih. Saya sih harapannya Jala PRT bisa hadir di Cirebon ya, Mbak. Ya, Amin, 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 ya Allah. Amin. ya. Kami sangat menunggu. Ya, terima kasih. Baik, baik. Nah, Baik, mungkin tadi juga udah ada pemaparan materi dari kedua narasumber, dari Nisrina dan juga Mbak Junisi, yang mana eh, memang penjelasannya sangat-sangat insightful gitu untuk kami sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang memang mungkin dari beberapa audiens ini baru tahu gitu Mbak mengenai urgensinya PRT ini gitu, RUU PPRT ini gitu. Karena tadi juga sudah banyak dibahas juga mengenai faktor-faktornya dan mengenai kovenannya juga gitu yang terkait terhadap PRT ini gitu seperti itu. Mungkin karena memang waktunya udah sebentar lagi habis, mungkin segitu aja dari saya sebagai moderator. Terima kasih Mbak Nisrin dan juga Mbak Juni sih untuk pemaparan materinya yang sangat insightful. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Derat. dan Kesempatannya
Tak terasa sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu di sini saya mau sedikit tentang materi yang sudah disampaikan dari dua narasumber kita. Yang pertama ada Miss Rina, yang kedua ada Ibu Jumisi. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang perbudakan, apa ya? Ada bayangan yang muncul bahwasanya ini tuh semuanya sudah berakhir. Ini semua sudah terjadi di masa lalu, tapi tidak. Nyatanya perbudakan ini masih masih ada, bahkan berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih tersembunyi dan sistematis gitu. Namanya perbudakan modern. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai hak-hak pekerja rumah tangga, lalu juga hak-haknya termasuk upah, waktu kerja manusiawi, jaminan sosial, lalu ada apa lagi tadi? Waktu libur, cuti, ada hak untuk berorganisasi atau berserikat gitu. Dari ini saya melihat bahwasanya makin jelas gitu loh, adanya disparitas antara pekerjaan yang ada di sektor informal. Bahwasanya PRT ini, dengan saya tahu bahwasanya ini ada hak-hak yang memang harus diperjuangkan, saya makin melihat kalau apa ya, ini PRT ini kelompok pekerja yang sangat rentan, yang jumlahnya pada tahun 2015 mencapai, tadi sudah jelaskan, mencapai 5 juta, yang mereka bekerja dalam situasi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tetapi di lain sisi, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh narasumber yang pertama, bahwa RUU PPRT ini sudah diusulkan tahun 2004, namun pengesahannya terus tertunda. Berbeda dengan isu-isu yang lain seperti RUU lain yang seperti RUU TNI atau RUU Polri yang sangat cepat sekali gitu, Pak. Padahal di sini posisinya pekerja rumah tangga hanya butuh rekognisi, hanya butuh pengakuan saja dan jaminan atas haknya. Apakah para para apa ya, para anggota dewan takut secara kelas sosial tergeser atau gimana? Iya, semoga kita bisa terus mendukung aja di sini, posisinya terus mendukung terkait apa yang menjadi hak dari pekerja rumah tangga. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dokumentasi. Sebelum kita mengakhiri acara ini, bagi teman-teman mungkin bisa untuk on cam sebentar dan menggunakan background yang sudah diberikan di kolom komentar. Tapi tidak menggunakan background juga tidak terlalu bermasalah. Ini siapa yang mau ambil aba-aba? Teman-teman. Oh, nanti ada aba-aba dari Safira Mida. Oh, aku aja. Ya udah, siap ya. Baik teman-teman, dokumentasi akan diambil dalam aba-aba 3 detik ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada teman-teman. Saya kepada istri Nania dan juga terutama Ibu Jumisi dari Jala PRT, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Tadi materinya sangat-sangat wow sekali, dan juga pada hadirin-hadirin yang sudah turut aktif dalam diskusi ini. Tadi ada beberapa orang yang bertanya, seperti ada Mbak Novi ataupun Mbak Nara. Terima kasih atas aktivasinya. Dan saya selaku MC mewakili teman-teman juga yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata ataupun kekurangan. Akhir kata, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat Terima kasih semuanya. juga Ibu. Terima kasih Ibu. Jangan pas dulu guys, bukan.